Pemirsa, seperti diketahui, bumi yang kita pijaki terdiri lebih dari 195 negara yang tersebar di 6 benua. Namun sayang, beberapa di antaranya kini telah hilang akibat tenggelam, seperti beberapa kota dan negara ini. Karena berbagai alasan, mereka harus merelakan tempat untuk hidup dan masa depan mereka akibat volume permukaan air laut yang kian hari makin meninggi. Pemirsa, inilah masa depan kelam karena terancam tenggelam versi On The Spot. Akan segera tenggelam, Tuvalu pindah ke Metaverse. Beberapa waktu lalu, dunia digemparkan dengan pemberitaan jika pemerintah negara Tuvalu akan memindahkan dan membangun pemerintahannya ke dunia digital, Metaverse. Bukan tanpa sebab, hal ini terpaksa mereka lakukan karena ancaman air laut yang terus naik dan bisa menenggelamkan negara di Samudra Pasifik itu. Opsi ini dipertimbangkan mengingat 9 pulau di Tuvalu berada di dataran rendah dan terancam tenggelam akibat pemanasan global. Karena permasalahan inilah yang membuat Tuvalu dilanda air pasang dan banjir setiap awal tahun. Tentunya gejolak alam ini membuat penduduk khawatir jika kenaikan air pasang akan semakin parah. Beberapa ilmuwan memperkirakan jika negara berpopulasi 11.000 penduduk itu bakal tidak dapat dihuni dalam 100 tahun ke depan atau bahkan lebih cepat, mengingat beberapa pulaunya sudah berada kurang dari 3 meter di atas permukaan laut. Karena kekhawatiran inilah yang memaksa pemerintah Tuvalu memindahkan negaranya ke Metaverse. Proyek-proyek digitalisasinya sendiri akan dimulai dengan membangun Teafualiku Islet, sebuah pulau kecil yang akan menjadi pulau pertama di Tuvalu yang tenggelam. Jika misi ini berhasil, maka Tuvalu akan menjadi negara pertama yang ada di Metaverse. Meski begitu, nyatanya proses digitalisasi ini bukan pekerjaan yang mudah. Setidaknya dibutuhkan waktu 5 hingga 10 tahun untuk benar-benar mewujudkan Metaverse. Kiribati terancam tenggelam dan hilang dari peta. Tak jauh berbeda dengan Tuvalu, Kiribati yang titik tertingginya hanya 2 meter di atas permukaan laut terancam tenggelam dan hilang dari peta dunia tentunya akibat pemanasan global. Mirisnya, wilayah Kiribati dikelilingi oleh daratan yang hanya memiliki luas sebesar 811 km persegi saja, pemirsa. Maka tak heran jika jalan raya di sana justru berubah menjadi genangan air karena hampir setiap tahunnya negara tersebut mengalami kenaikan permukaan air laut mencapai 20 mm. Negara di Pasifik yang memiliki 32 pulau itu diprediksi akan hilang tenggelam di laut dalam 50 tahun mendatang. Sampai-sampai banyak orang yang percaya jika Kiribati tidak akan bisa diselamatkan dan warganya harus bermigrasi. Karena ancaman tersebut, sebagian warga di Tarawa Selatan berinisiatif membangun tembok yang terbuat dari karung isi pasir dan batu untuk melindungi rumahnya dari terjangan air laut. Namun seakan percuma, kedua jenis dinding yang dibangun tersebut tidaklah efektif menghalangi ombak, malah justru mengarahkannya ke tempat yang tidak terlindungi. Untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya climate change refugees di kemudian hari, Kiribati telah membeli sebidang tanah di sebuah pulau di Fiji. Bahkan kabarnya pemerintah Kiribati telah memesan kapal senilai 1,7 juta US dollar atau setara dengan 26 miliar rupiah dari Indonesia untuk mengangkut warganya. Nyaris jadi lautan karena tanah abrasi. Tak hanya di luar negeri, di Indonesia sendiri terdapat sebuah desa yang juga sudah tenggelam dan terancam hilang dari permukaan. Inilah desa Bedono, salah satu desa yang berada di Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Siapa yang menyangka jika 2 dusun di wilayah tersebut harus tenggelam oleh banjir air laut pasang yang terjadi selama 20 tahun terakhir. Luas kawasan yang terdampak pun tak main-main, mencapai 2.116 hektar loh, pemirsa. Mirisnya, seakan tak takut mati, hampir setiap hari warga di kawasan ini harus hidup bersama genangan air laut yang nyaris menenggelamkan kampung mereka. Menurut pakar kelautan dari Universitas Diponegoro, Muhammad Helmi, bangunan rumah yang menjorok ke pantai serta reklamasi dinilai menjadi penyebab bencana ini terjadi. Akibatnya, garis pantai mundur sepanjang 5,1 km sejak tahun 1994 silam. Khawatir jika wilayahnya akan semakin tenggelam, beberapa warga mulai sadar akan pentingnya keberadaan tanaman mangrove. Sehingga beberapa tahun lalu, mereka mulai menanam mangrove dan merawatnya dengan baik. Jika tidak segera bertindak, wilayah Kabupaten Demak terancam tenggelam dalam 10 hingga 20 tahun ke depan. Sebab, wilayah Demak hanya memiliki ketinggian 3 meter di atas permukaan laut. Sejuta kenangan kota Kalyazin yang tenggelam. Terletak 150 km di utara kota Moskow, berdirilah sebuah kota tak biasa dari yang lainnya, yaitu kota Kalyazin.
Berdiri sejak abad ke-17, dulunya wilayah ini merupakan bagian dari biara Saint Nicholas. Hingga pada tahun 1939, untuk memajukan perekonomian negara, Joseph Stalin yang saat itu menjadi pemimpin Soviet, memerintahkan anak buahnya untuk membangun bendungan Uklich di kawasan tersebut. Namun sayang, pembangunan itu justru menyebabkan volume air menjadi naik setiap tahunnya, hingga akhirnya menenggelamkan kota. Padahal dulunya, Kalyazin dibangun sebagai pusat administrasi warga pada awal tahun 1900-an. Tak hanya itu, menara lonceng bergaya neoklasik bernama The Kalyazin Bell Tower ini juga dulunya sebuah gereja ortodoks yang sangat terkenal dan menjadi kebanggaan warga. Namun kini semua tinggal kenangan. Alih-alih menjadi pusat perekonomian, kota Kalyazin justru terkubur dan tenggelam di bawah permukaan air. Meski masa lalunya begitu kelam, kini kota tersebut tak pernah sepi akan pengunjung yang ingin berjelajah setiap harinya. Pembangunan bendungan menenggelamkan kota San Roma de Sao. Pada tahun 1960 silam, pemerintah Catalonia mengambil keputusan yang sangat kontroversial. Yap, untuk membangun sebuah waduk di situs San Roma de Sao, mereka terpaksa menenggelamkan sebuah desa yang telah dihuni selama 1 milenium. Dengan penuh keterpaksaan, ribuan penduduk di kota yang telah berusia 1000 tahun tersebut meninggalkan kota, mengambil barang-barang berharga, dan bahkan menggali jasad sanak keluarga mereka sendiri sebelum akhirnya pergi menuju kota baru, Vilanova de Sao. Dibangun pada tahun 1941 hingga 1962 menggunakan banjir buatan, sejak saat itulah Waduk Sao difungsikan sebagai pasokan air minum utama di wilayah tersebut. Uniknya, meskipun kini seluruh kota telah tenggelam, salah satu gereja Romawi yang diperkirakan berdiri sejak tahun 1050 justru muncul ke permukaan. Bahkan ketika musim panas tiba, seluruh bangunan gereja akan terlihat karena permukaan air menjadi rendah. Tak cuma negara-negara tadi yang tenggelam dan berakhir memiliki masa depan yang kelam, beberapa hal ini juga dapat kita temukan di bawah laut dan memiliki pemandangan yang sangat menakjubkan. Pernahkah kamu berpikir kalau ternyata kita bisa membudidayakan sayur dan buah di dalam air? Di Italia, ada sebuah taman bawah laut bernama Nemo's Garden sebagai solusi untuk keamanan pangan di masa depan. Dibangun pada kedalaman 100 meter di bawah permukaan laut, taman air ini menanam berbagai macam sayur dan buah seperti kubis merah, kacang-kacangan, selada, hingga stroberi. Awalnya proyek tersebut dilakukan untuk penelitian, namun seiring berjalannya waktu, penelitian ini dikomersilkan untuk kebutuhan di masa depan.